Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 8 ayat yang ketiga. Keluaran 8 ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu, dan kamar tidurmu, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Puji Tuhan. Nah, sedikit latar belakang dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir oleh karena pemimpinnya, yaitu Firaun, yang menolak perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk membiarkan bangsa Israel ini pergi mempersembahkan korban untuk Tuhan. Dan oleh karena respon dari Firaun yang tidak mau melepaskan bangsa Israel ini, maka Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Israel, bangsa Mesir. Dan yang di pasal ke-8 ini, di ayat yang telah kita baca itu merupakan tulah yang kedua. Artinya telah lebih dari sekali Firaun menolak perintah Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hukuman, memberikan tulah untuk kedua kalinya. Yaitu Tuhan pakai katak. Dan sekilas kalau kita lihat, katak ini merupakan makhluk hidup yang kecil. Kalau kita lihat, ini merupakan bukan suatu ancaman. Namun Tuhan pakai makhluk ini, katak ini, untuk menjadi alat penghukumannya Tuhan. Dan kalau kita melihat lagi di ayat yang ketiga tadi, yang kita dapat di sana ialah penolakan terhadap perintah Tuhan mendatangkan masalah bagi diri kita. Dan kalau kita baca sekali lagi, katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu, dalam kamar tidurmu, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran roti, serta ke dalam tempat adonanmu. Dan katak-katak ini masuk ke dalam istana, masuk ke dalam rumah rakyat, ke dalam tempat tidur, dapur, dan tempat membuat roti. Tidak ada tempat yang bebas dari gangguan tersebut. Dan kalau kita mau melihat bahwa tempat-tempat ini merupakan tempat-tempat yang sangat penting, yaitu tempat tidur dan tempat membuat roti. Merupakan dua tempat yang sangat penting bagi manusia. Dan ketika manusia terus menolak kehendak Tuhan, dosa tidak hanya mempengaruhi satu bagian saja, bukan hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi mempengaruhi, kalau kita melihat di sini, dia mempengaruhi satu bangsa, bangsa Mesir. Jadi bukan hanya Firaun yang kena, tetapi seluruh bangsa tersebut yang kena tulah ini. Dan kalau kita melihat, kita maju ke dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan, kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya ia menyingkirkan katak-katak itu dariku dan dari rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ketika Firaun ini telah merasakan hukumannya Tuhan, dia menyuruh Musa dan Harun untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya katak-katak ini disingkirkan dari Firaun dan
dari rakyat-rakyatnya. Seringkali kita seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika masalah telah datang kepada kita, baru kita mau berdoa. Baru kita mau meminta tolong kepada Tuhan. Dan Firaun di sini, dia tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga dia katakan, berdoalah kepada Tuhan, bukan dia yang meminta. Dan manusia seringkali mencari Tuhan hanya saat terdesak. Saat terkena tulah, Firaun mencari Tuhan. Namun setelah Tuhan tolong dia tidak menggenapi apa yang telah dia ucapkan, yaitu bahwa dia akan melepaskan, membiarkan bangsa Israel ini untuk pergi mempersembahkan korban. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Jangan kita datang kepada Tuhan hanya pada saat kita sakit, hanya pada saat kita mengalami masalah ekonomi, masalah apapun itu. Jangan kita datang kepada Tuhan hanya ketika kita mengalami kegagalan atau kita berada dalam kesesakan. Tuhan menghendaki hubungan yang setia, bukan hubungan yang seperti Firaun ini. Ketika sudah Tuhan berikan apa yang dia mau, dia malah melupakan apa yang telah ia janjikan. Bukan hubungan yang muncul hanya saat membutuhkan pertolongan. Dan sedikit kita mau mempelajari kenapa sih Tuhan pakai katak ini untuk menjadi alat hukumannya Tuhan. Kalau saya mempelajari sedikit bahwa di Mesir ini, orang Mesir memiliki dewi yang berkaitan dengan katak, yaitu Heket. Dan Heket ini sering digambarkan berkepala katak, dan dia dianggap membawa kehidupan, kesuburan, dan lainnya. Nah, melalui tulah ini memberikan gambaran, menunjukkan bahwa para allahnya bangsa Mesir itu tidak berkuasa. Dewa-dewanya tidak mampu melindungi bangsa Mesir, tidak mampu melindungi mereka. Apa yang mereka sembah itu tidak mampu menolong mereka. Hanya Tuhan bahkan berdaulat untuk memakai makhluk katak ini untuk menghukum bangsa Mesir. Dan inilah yang menjadi perenungan kita pada saat hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita menolak perintah Tuhan, maka ada kalanya Tuhan memberikan penghukuman, pengajaran untuk mendidik kita. Dan kalau kita tetap mau berkeras hati seperti Firaun, berkeras hati, tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, maka yang akan kita dapatkan ialah masalah yang besar dalam hidup kita. Dan bukan hanya melibatkan kita, tetapi melibatkan orang-orang di sekitar kita. Dan inilah yang menjadi perenungan kita pada saat pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita.